Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini bagi yang ingin ke tanah suci sebaiknya mempersiapkan diri dengan bekal yang perlu dan harus dibawa. Jangan sampai nanti di sana bingung. Ya, yuk kita lihat bekal apa aja sih yang perlu disiapkan di tanah suci. Di sini saya ada 3 koper besar. Nah, 3 koper besar seperti ini. Ini untuk ditaruh di bagasi. Ini nanti bisa masuk kabin. Nah, kemudian tas ini nanti bisa diperlukan saat kita melakukan rukun-rukun umroh ataupun rukun haji. Karena apa? Dengan tas ini kita bisa membawa perlengkapan sedikit sebagai pakaian, ganti, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang luar 3 koper ini ya, yang utama adalah ini koper yang besar untuk pakaian-pakaian utama karena emang sangat diperlukan sekali. Jadi kalau sesuatu yang urgent yang harus kita bawa dengan pesawat tidak boleh masuk ke kabin, maka bisa ditaruh di bagasi. Adapun yang ini nanti kita siapkan untuk diletakkan di kabin pesawat. Biasanya koper-koper kecil ini ada sedikit yang dibawa mungkin dari obat-obatan dan sebagainya, bisa diletakkan di koper kabin karena ini diperbolehkan digunakan untuk naik di kabin. Nah, ini jangan lupa juga teman-teman semuanya kalau nanti berangkat umroh ataupun haji, untuk koper-koper ini dikasih gembok. Selain untuk menjaga keamanan, kemudian ini juga sebagai sarana untuk kita lebih aman lagi di dalam perjalanan. Nah, jadi nanti bisa digembok di sini. Ini untuk lebih aman di dalam menjaga barang-barang kita. Nah, kemudian kita lihat apa aja yang ada di sini. Beberapa obat-obatan ataupun perlengkapan pribadi ini juga sangat-sangat penting. Nah, saya untuk jamaah umroh ataupun haji, minyak telon ini juga perlu dibawa. Ini fungsinya nanti untuk menghangatkan badan. Walaupun saat ini fungsi minyak telon itu sebetulnya itu lebih dominan digunakan untuk anak kecil, tetapi minyak telon ini itu bisa juga difungsikan sebagai obat penghangat bagi orang-orang dewasa. Jadi yang serai. Kemudian juga ini minyak telon yang lavender, fungsinya sangat penting bagi jamaah umroh ataupun jamaah haji yang nanti sering menghabiskan waktu di malam hari ketika ingin banyak di Masjid Nabawi ataupun di Masjidil Haram. Karena hawanya yang sangat dingin, butuh penghangat, cocok sekali menggunakan minyak telon. Nah, kemudian juga ini ada RGH. RGH ini air kesehatan. Jadi air kesehatan ini fungsinya nanti untuk menyemprot-nyemprot ya, nyemprot-nyemprot kalau kita pada cuaca yang sangat terik. Cuaca yang sangat terik biasanya mengakibatkan bibir ini pecah-pecah atau tiba-tiba di sini di wajah, di kulit itu kayak kondisi yang kayak banyak sisiknya dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya nanti disemprot menggunakan RGH karena dengan cuaca yang sangat-sangat berbeda sampai mungkin 40 derajat, 36 sampai 40 derajat, bibir ini bisa langsung pecah-pecah ataupun juga kulit itu bagi orang Jawa ataupun yang sebagainya besisik gitu kan. Jadi seolah-olah kayak gatal atau apa, tapi ya ini fungsinya untuk nanti disemprot-semprot untuk menjaga. Kemudian juga saya banyak membawa minyak kayu putih ya, kalau misalkan nanti kita demam atau flu atau batuk atau pilek atau kadang-kadang hidung tersumbat, biasanya saya gunakan minyak kayu putih untuk apa? Obat ataupun juga nanti untuk jaga-jaga menjaga kesehatan kita selama berada di tanah suci. Kemudian berikutnya juga untuk stamina ataupun fisik, dikarenakan kegiatan di sana, rutinitas di sana itu sangat padat, fisik harus selalu dijaga. Selain makan yang teratur, gizi yang teratur, kita juga menggunakan suplemen ataupun vitamin
yang memang betul-betul menjaga kondisi tubuh. Nah, biasanya stamina terkuras itu karena mungkin kecapean dan lain sebagainya, saya selalu konsumsi haba. Jadi minyak habatus sauda ini dikonsumsi bisa 5 kapsul sekali minum agar badan itu fresh dan juga tambah hangat, sehingga kembung angin yang ada di dalam tubuh itu pun juga cepat keluar dengan minyak habatus sauda. Ini digunakan kalau nanti rutinitas kita betul-betul sangat padat, karena memang kegiatan baik umroh maupun haji membutuhkan fisik yang sangat luar biasa. Kemudian juga ada minyak Vico, gitu kan. Minyak Vico ini biasanya nanti untuk menambah kesehatan ataupun menambah gizi. Jadi kita selipkan ataupun juga kita campurkan ataupun juga kita minum secara langsung 1 atau 2 sendok biar stamina kita tambah kuat. Nah, kemudian di sana juga kita menggunakan body wash bidara. Ini kalau mandi, tapi nanti kalau misalkan mandi ya menggunakan menggunakan body wash bidara ini cukup nanti dituang-tuangan, karena ini bentuknya itu tinggal pencet. Nah, itu lebih memudahkan lagi jamaah untuk menggunakannya biar badan kita tambah segar dan bugar. Kemudian juga bagi yang suka dengan kondisi ataupun juga program qiyamul lail ataupun sholat malam, tahajud, dan kita menemukan ternyata cuaca di sana itu kondisinya sedang dingin-dinginnya. Nah, bagi yang suka kehangatan yang berlebih, pakainya nanti saya gunakan aromaterapi. Karena dengan aromaterapi yang agak panas, bagi yang suka dengan aromaterapi ataupun hangat yang berlebih, gunakanlah aromaterapi untuk nanti menemani beribadah ketika qiyamul lail, sholat malam dan sebagainya. Jadi aromaterapi, dan aromaterapi pun juga kadang-kadang ada beberapa pilihan, itu baik yang hijau ataupun juga yang merah, sesuaikan dengan selera kehangatan kita. Jadi ini cocok bagi kegiatan-kegiatan malam ataupun juga nanti sebagai penghangat tubuh yang sangat fresh gitu. Kemudian juga ada yang warna hijau aromaterapinya, mau pilih yang mana, mau pilih yang panas ataupun yang sedang ataupun yang biasa. Nah, tinggal menyesuaikan dengan tubuh kita, cocok yang mana tinggal pilih, karena kehangatannya, tingkat panasnya juga berbeda. Nah, kemudian juga selain itu untuk tambahan, nanti kalau kita makan ataupun juga sarapan bisa ditambahkan juga dengan sari kurma sebelum makan. Nah, 2 atau 3 sendok pakailah ataupun minumlah sari kurma untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Ini sangat diperlukan sekali apabila rutinitas kita, efektivitas rutinitas kita itu berlanjut terus-terusan. Nah, apalagi juga kalau memang sebelumnya itu ada kondisi perut yang sakit, lambung yang sakit, ataupun juga memiliki gejala MAH. Nah, itu sangat cocok sebelum aktivitas kita nanti minum sari kurma terlebih dahulu. Kemudian juga jangan lupa obat-obatan seperti ini, paracetamol untuk pusing, ataupun juga obat yang memang digunakan untuk anti mabuk perjalanan. Itu macam-macam, mulai dari anti mabuk, anti pusing. Pokoknya siapkan dulu obat-obatan yang seperti ini, karena kita tidak tahu kondisi di sana. Walaupun seolah-olah ketika berangkat fit, tapi setelah mengikuti kegiatan atau bahkan ketika di tengah-tengah perjalanan mau muntah dan lain sebagainya, kita sudah punya antisipasinya. Termasuk yaitu adalah pil penunda haid. Tetapi harus ada resep dari dokter. Maka konsultasi kepada dokter terlebih dahulu, kemudian
sediakan pil penunda haid itu sesuai dengan kebutuhan dari apa yang disarankan oleh dokter. Kemudian juga ketika nanti perut melilit, asam lambung naik dan lain sebagainya, maka saya kadang-kadang menyediakan juga menggunakan Nutri-Clay. Nutri-Clay ini sangat dipersiapkan, sangat cocok sekali agar siapapun yang nanti ada keluhan-keluhan tentang mah ataupun iritasi lambung ataupun gangguan pencernaan selama di tanah suci, insya Allah bisa dinetralisir dengan Nutri-Clay. Ada Moza oil ini minyak pijat yang disemprot-semprot. Nah, kalau kita nanti jalan, baik jalan untuk tawaf ataupun jalan ke Masjidil Haram ataupun ke Masjid Nabawi atau jalan pulang pergi dari tempat ibadah ke hotel, bagi yang belum terbiasa itu biasanya kakinya itu bengkak ataupun juga kadang-kadang seperti nyeri dan kadang seperti terkilir. Nah, maka kebanyakan dengan kondisi yang seperti itu disemprot-semprot ke bagian yang sakit. Nah, ataupun juga ketika banyak jalan ataupun setelah ibadah umroh pertama, kadang-kadang punggung itu sakit karena saking panjangnya ataupun lamanya berjalan. Nah, itu bisa diusap-usap, disemprot-semprot di kaki ataupun di punggung atau di bagian yang sakit. Nah, kemudian juga jangan lupa ini ada minyak royan, minyak penghangat badan. Minyak penghangat badan ini agar nanti siapapun yang mungkin saat itu ingin berlama-lama di Masjid Nabawi ataupun juga di Masjidil Haram, apalagi yang baru pertama kali senang dan bahagia ada di tanah suci, biasanya mereka malam pun setelah makan malam pengennya lama-lama di Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram, padahal keadaannya dingin. Nah, maka ini bisa diusap-usapkan, bisa dioles-oleskan. Nah, kemudian juga ini tas ransel ya, bisa memilih berbagai macam jenis tas. Ini nanti kalau mau berangkat menunaikan rukun-rukun umroh, nah kita hanya rukun-rukun haji, mohon maaf. Nah, kita menggunakan pakaian secukupnya untuk ganti. Secukupnya aja, bisa 1 ataupun 2 setel lah, sama perlengkapan mandi. Udah itu aja untuk ini haji, program haji. Nah, itu teman-teman semuanya. Kemudian ini tas kabin. Nah, ini dah apa yang kita siapkan di tas kabin ini. Tas yang bisa untuk masuk di kabin pesawat. Ini ada shawl seperti ini. Itu nanti dari satu shawl ini banyak fungsinya. Pertama, bisa dilipat seperti ini. Kalau dilipat kotak ini bisa digunakan sebagai aksesoris ataupun nanti sebagai penutup dari leher. Nah, karena cuaca yang dingin itu biasanya kita melindungi dulu tempat masuknya angin leher agar hangat semuanya seperti ini, badan ini enak. Ini yang pertama. Yang kedua, fungsinya nanti bisa juga dirubah. Ini kan panjang besar. Nah, panjang besar seperti ini bisa dijadikan segitiga. Nah, segitiga seperti ini. Fungsinya apa? Satu bisa digunakan bentuk shawl seperti ini. Itu yang pertama. Selesai. Yang kedua, kalau nanti teriknya panas yang sangat panas, itu biasanya orang-orang Arab kebiasaannya ada begini. Nah, biasanya nanti ada bandu untuk apa? Untuk penahan sal ataupun penahan seperti ini agar tidak terbawa angin. Ini fungsinya agar kita terlindung dari teriknya matahari. Nah, tinggal bagaimana kemudian
penggunaannya. Nah, tinggal disamping-sampingkan seperti ini. Nah, selesai. Kemudian juga teman-teman, nah ini nanti teman-teman semuanya bisa menggunakan sirwal ya, kalau bahasa umumnya sirwal yang seperti ini itu lebih sering digunakan, ada tali dan lain sebagainya, karena ini memang praktis dan efisien. Kalau digunakan umroh ataupun digunakan haji itu sangat efisien sekali di pakaian-pakaian seperti ini. Kemudian juga ini ada baju-baju koko. Baju koko ini celana yang sama, kan? Baju koko. Nah, maka memperbanyak dengan celana-celana dan baju-baju yang memang ada elastis di pinggangnya daripada yang pakai sabuk. Efisien dan juga lebih mudah, simple sekali digunakan, dan kita bisa nanti beribadah di sana dengan khusyuk. Kemudian juga nanti ada seragam ketika untuk jumroh dan lain sebagainya, mulai dari batik itu nanti akan diberikan oleh penyelenggara biro, baik itu haji baik itu umrohnya masing-masing. Kemudian juga kita ada gamis. Nah, bawalah gamis-gamis yang seperti ini. Gamis-gamis ini memudahkan kita selama kita nanti berada di tanah suci, karena pengalaman-pengalaman yang sebelumnya kalau terlalu banyak kancing dan lain sebagainya itu kurang praktis. Nah, ini beberapa di antaranya. Nah, jadi fungsinya koper kabin ini nanti bisa digunakan ataupun ditaruh di kabin pesawat, makanya dinamakan ataupun juga dikategorikan sebagai koper kabin. Kemudian kita gunakan koper bagasi ini untuk baju-baju yang sangat penting, yang berat-berat, dan peralatan-peralatan yang tidak boleh dinaikkan ke kabin pesawat. Terkadang ada gunting, ada potongan kuku dan lain sebagainya yang betul-betul kita butuhkan, itu tidak boleh digunakan ataupun tidak boleh ditaruh di koper kabin dan kita taruh di koper bagasi. Nah, apa aja yang ada di koper itu? Nah, kita lihat. Nah, teman-teman siapin jaket ya, siapin jaket, karena kita tidak ngerti nanti pas haji, musim haji ataupun musim umroh itu cuaca dinginnya seperti apa, terutama malam hari. Jadi kalau di Saudi itu kalau siang itu panasnya panas sekali, kalau malam dinginnya dingin sekali. Nah, kemudian juga teman-teman nanti bisa membawa selimut. Nah, selimut kecil seperti ini. Kalau pas program-program ataupun juga manasik seperti kegiatan mabit, Mina, Muzdalifah dan lain sebagainya, kita bisa nanti menyiapkan selimut seperti ini. Kemudian juga ini ada payung. Nah, payung ini juga multifungsi selama kegiatan di siang hari, karena di sana jarang hujan ya. Saudi itu negara yang jarang hujan, makanya kalau hujan itu warganya senang sekali. Wah, hujan. Nah, kalau kita dari tanah air, maka kita bawa persiapan payung. Nah, payung lipat seperti ini. Terkadang kita masuk Masjidil Haram itu juga cuaca siang hari itu panas menyengat. Untuk nanti menghindarkan dari sinar matahari langsung ataupun cahaya menyilaukan sinar matahari, pakai payung. Atau ketika nanti wukuf di Arafah, kita keluar tenda ataupun pas memang siang hari di Arafah, nah kita bisa gunakan payung ini sebagai pelindung tubuh. Kemudian siapkan power bank. Power bank ini tidak boleh lebih dari 10.000 mega ampere ya. 10.000. Kalau lebih dari itu maka tidak diperbolehkan dan akan ditahan. Maka hendaknya calon jamaah sekalian, baik itu haji maupun umroh, menyiapkan power bank yang ada di bawah 10.000. Nah, kemudian yang tidak boleh dilewati juga adalah colokan. Nah, colokan ini ada 3 kepala di sini ataupun disebut dengan colokan 3 di sini di atas sini ya. 3
tiga ini. Bentuk belakangnya seperti ini. Tuh, mau dibalik. Nah, karena rata-rata colokan-colokan hotel ini kepalanya itu 3. Gitu. Makanya kalau tidak persiapan, kadang orang bingung ini mau ngecas HP di mana. Siapin dulu colokannya. Tuh. Kemudian tidak lupa nanti siapin kacamata. Nah, kacamata. Tapi kacamata tolong pilih kacamata yang memang digunakan untuk umroh dan haji. Bukan hanya kacamata aksesoris biasa. Itu fungsinya untuk apa? Istilahnya anti sinar anti UV atau apa istilahnya seperti itu. Nah, itu biasanya di optik-optik udah tersedia. Nah, fungsinya apa? Dengan kita memakai kacamata ini dianjurkan memakai di siang hari. Karena dengan panas yang sangat terik itu, kalau kita berada di siang hari, maka pandangannya itu nanti akan blur, gitu kan? Atau kita akan terganggu dari teriknya matahari. Kemudian juga bagi perempuan, nah ada kaos kaki seperti ini ya, agar terlindung. Nah, nanti siapin untuk perempuan kaos kakinya yang seperti ini. Jangan lupa nanti pakai masker. Nah, persiapkan masker ini karena apa? Banyak sekali debu-debu. Kalau kita nanti city tour atau pas manasik perjalanan haji, mengerjakan rukun-rukun haji, biasanya banyak debu. Nah, karena di sana memang gurun pasir, padang pasir, banyak debu. Siapin dulu masker saat ini. Kemudian juga, nah ini tisu-tisu basah. Ini untuk menyeka wajah, tisu basah seperti ini. Nanti ketika pas terik-teriknya matahari, ya, kita pun juga bisa ibaratnya ngadem ya, biar kita lebih fresh lagi kalau kita punya tisu basah. Kemudian yang laki-laki jangan lupa menggunakan kain ihram. Kain ihram itu ada dua lembar. Nah, dipakai di bagian bawah dan dipakai di bagian atas. Kemudian juga jangan lupa ada ini bantal. Ada bantal kecil untuk bantal tidur ya. Kalau nanti pas menunaikan rukun-rukun haji, mabit ataupun menginap dan lain sebagainya, kita bisa menyiapkan bantal tiup seperti ini. Ini sangat praktis, dibawa kemana-mana mudah, kemudian juga volumenya tidak terlalu besar. Nah, ini insya Allah nanti dimudahkan lagi. Kemudian juga jangan lupa kita minimal memiliki buku-buku panduan doa tentang seperti ini, buku-buku doa yang mungkin nanti itu bisa dibaca-baca oleh kita, ataupun buku-buku tentang manasik, panduan umroh, haji dan manasik. Jadi saat kita nanti melakukan haji, melakukan umroh, doa-doanya apa, langkah-langkahnya apa, ketika berada di Safa Marwah kayak apa, berada melihat Ka'bah seperti apa, masuk ke Masjidil Haram kayak apa, ketika wukuf apa yang dibaca. Insya Allah ini sudah mewakili doa-doa secara lengkap untuk panduan umroh maupun panduan haji. Kemudian juga jangan lupa, teman-teman, khususnya perempuan, pakai krim, gitu kan, pakai krim seperti ini. Jadi agar kulitnya tetap lembab, karena ingat ya, cuaca di sana sangat-sangat berbeda. Cuaca di sana sangat-sangat terik dan panas. Kalau kita tidak pandai-pandai mengolah ataupun juga menjaga tubuh, nah itu nanti kadang-kadang akan mengganggu ataupun menyebabkan iritasi juga. Nah, kemudian jangan lupa juga ini ada handuk-handuk kecil. Nah, handuk kecil yang seperti ini biasanya nanti juga dibasahi ya. Biasanya juga apa, kadang-kadang dituangin ke air zam-zam, pakai air zam-zam digunakan untuk menyeka ataupun juga untuk apa namanya menghindari ataupun juga mengurangi rasa panas selama di haji ataupun juga umroh, terutama di hajinya. Nah, ini body lotion. Jadi
teman-teman semuanya ya. Untuk kulit, nah untuk kulit apalagi yang memiliki kulit sensitif, jangan lupa untuk pakai body lotion. Nah, body lotion bisa diusap-usap ke seluruh tubuh itu untuk menjaga kulit. Nah, ingat kalau tidak terbiasa dengan iklim yang sangat panas, maka kulit itu kadang-kadang ada iritasi. Maka siapkan dulu body lotion. Nah, itu beberapa tips-tips dari saya untuk teman-teman semuanya nanti agar lancar, baik itu hajinya, baik itu umrohnya, ataupun selama semua berada di tanah suci. Nah, semoga lancar ibadahnya, semoga selamat baik pulang, baik berangkat ataupun kembalinya, dan mendapatkan haji dan umroh yang mabrur. Amin ya robbal alamin. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.